Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, ikhwan fillah wa qadfillah para jamaah sekalian, semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melihat hadis lanjutan dari pembahasan Bulughul Maram, hadis ke-219, masih merupakan lanjutan dari hadis sebelumnya, yaitu tentang sholat memakai na'lain, memakai sendal. Dan ketika itu tatkala masuk masjid itu mesti diperhatikan bersihnya. Dan sudah faedah-faedah tadi, beberapa faedah yang kita ambil dari hadis tersebut. Kemudian ada hadis yang semisal lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi fatahuruhuma at-turabu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi, jika sendal atau sepatu, ya khuf, ya sepatu dari kalian itu terkena kotoran, ya fatahuruhuma, maka cara membersihkannya adalah dengan menggosokkan pada tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya kata Ibnu Hajar disesuaikan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini disesuaikan oleh Ibnu Hibban. Kemudian kalau kita lihat kesimpulannya, sanad hadis ini dhaif, tetapi kata Imam Syaukani, ya riwayatnya yuqawi wa qawa, saling menguatkan satu dan yang lainnya. Artinya ya sanad hadis ini masih bisa dipakai dan hadis ini bisa kita berdalil dengannya, bahkan punya penguat tadi dengan hadis yang disebutkan sebelumnya. Intinya faedahnya itu sama, dan hadis ini juga sekaligus ada tambahan faedah sama dengan hadis sebelumnya, yaitu bahwasanya ya bisa tambahkan dari faedah hadis yang sebelumnya tadi, bahwa cara membersihkan kotoran atau najis tidak selamanya dengan air. Cara membersihkan najis atau kotoran tidak selamanya dengan air. Pokoknya intinya najis tersebut itu hilang. Kalau dengan air disiram, dicuci itu hilang, maka berarti benda tersebut sudah suci. Kalau dengan tanah digosok-gosok tadi, ya kemudian najis tersebut hilang, berarti juga sudah suci. Tidak selamanya atau tidak dipersyaratkan dengan menggunakan air. Inilah pendapat yang lebih tepat tentang cara membersihkan najis, ya seperti yang disebutkan tadi. Kemudian satu pembahasan lagi yang kita bahas, yaitu tentang masalah berbicara di dalam sholat. Ya, berbicara di dalam sholat, yaitu tentang hal ini dibicarakan dalam dua hadis. Kita lihat sekarang hadis ke-220, yaitu dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an." Dari Muawiyah bin Al-Hakam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya salat itu tidak boleh di dalamnya itu terdapat pembicaraan manusia. Tidak boleh ada pembicaraan manusia. Yang boleh ada pada salat itu adalah tasbih, bacaan zikir subhanallah, wa takbir, bacaan zikir Allahu akbar, wa qiraatul Quran, dan bacaan Al-Quran. Hadis ini riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya juga hadis ke-221, ya, atau nomor 17 dari pembahasan bab tentang syarat-syarat salat. Yaitu hadisnya dari Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "In kunna la natakallamu fi shalah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami itu pernah ngobrol-ngobrol dalam sholat di masa Nabi SAW.
Jadi ketika sholat di masa Nabi SAW itu mereka masih ngobrol satu dan yang lainnya, masih berbicara. Ya, dalam apa? Dalam sholat. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Ketika dalam sholat itu ada salah seorang di antara kami yang berbicara pada temannya tentang urusan-urusannya. Ini gimana kabarmu? Pas sholat. Ini terjadi di mana? Di masa Nabi SAW. Ya sebelumnya itu belum. Sebelumnya itu masih boleh seperti ini. Hatta nazala sampai turun ayat, yaitu hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat dan jagalah juga sholat wusta. Yang dimaksudkan sini adalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan qanit, dalam keadaan tenang. Artinya apa? Jangan berbicara ketika turun ayat ini. Padahal sebelumnya mereka itu ngobrol saat sholat. Ketika ayat ini turun, berarti ini sudah menunjukkan larangan berbicara di dalam sholat. Maka ketika itu dikatakan wa umirna bisukut, maka kami tatkala itu diperintahkan untuk diam dalam sholat. Wa nuhina anil kalam, kami dilarang ngobrol ketika sholat. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafdzu li Muslim, dan lafaznya adalah dari Imam Muslim. Maka tadi kalau kita lihat hadis Muawiyah bin Al-Hakam tadi, jadi sini ada dua hadis ya, dari Muawiyah bin Al-Hakam dan dari Zaid bin Arqam. Perlu dipahami bahwasanya namanya hadis itu ada yang ibtidai, ada yang fi sabab. Ada yang langsung turun tanpa didahului dengan sebab-sebab tertentu, dan ada hadis ya yang disebutkan sebabnya sehingga Nabi SAW itu mengucapkan seperti itu. Ayat Al-Quran pun demikian. Ayat Al-Quran itu ada yang turun tanpa sebab. Ayat Al-Quran juga ada yang turun dengan sebab. Jadi tidak selamanya ayat Al-Quran itu juga punya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Tidak semuanya. Makanya kita lihat Imam As-Suyuti ketika menyusun asbabun nuzul itu tidak sebutkan semua ayat. Itu ayat yang pertama Al-Baqarah itu ada asbabun nuzul atau tidak. Tidak disebutkan semuanya seperti itu dari awal sampai akhir. Tidak disebutkan setiap ayat itu punya asbabun nuzul. Jadi ini harus dipahami sama dengan hadis. Nah, untuk hadis Muawiyah bin Al-Hakam itu ternyata punya ceritanya, artinya punya sebabnya, sehingga Nabi SAW itu mengatakan seperti itu. Tatkala sholat, ya tatkala sholat ada seseorang yang bersin. Dan ketika itu Muawiyah, seseorang itu bersin kan, mengucapkan Alhamdulillah. Kalau dalam sholat ada yang bersin ucapan Alhamdulillah masih boleh, karena itu adalah bagian dari zikir. Kan tadi sudah dikatakan bahwasanya kalau zikir itu boleh. Nah ketika itu orang ini bersin, dia ucapkan Alhamdulillah dalam sholat. Sama-sama jamaah, Muawiyah kemudian membalas. Kalau ada yang bersin ucapan Alhamdulillah, kita ucapan apa? Yarhamukallah. Muawiyah jawab Yarhamukallah. Ya Muawiyah itu jawab Yarhamukallah. Kemudian ketika itu ya sahabat yang lain itu semua langsung memandang Muawiyah. Semuanya lihat, ini Muawiyah ini kenapa ini seperti ini? Ya. Dan ketika itu Muawiyah itu mengatakan, ya, Muawiyah ketika itu mengatakan uskula ummiyah. Kenapa kalian lihat saya seperti itu? Maksudnya ngomong, ya, ngomong ketika sholat. Muawiyah itu ngomong, kenapa kalian memandang saya seperti itu? Ya, karena para sahabat itu tahu ini nggak boleh ngobrol saat sholat. Ya, semua pandang si Muawiyah. Langsung ketika itu Muawiyah balas seperti itu, langsung Muawiyah ditepuk, ya, pahanya itu ditepuk sehingga dia itu diam. Ya, untuk menyuruh dia itu diam. Kemudian sudah selesai sholat, ya, tadi kan ngobrol si Muawiyah ini nggak ngerti. Ini ada beberapa sebab. Boleh jadi sebabnya ini karena larangan untuk diam saat sholat itu belum ada. Atau boleh jadi karena si Muawiyah tidak tahu kalau ini terlarang dalam sholat. Dimaafkan. Ketika selesai sholat, maka Nabi SAW tentu saja beliau menasihati Muawiyah, namun dengan cara yang santun.
Tidak langsung muring-muring, langsung tanya, Muawiyah tadi kok kamu kayak begitu? Kok ngobrol? Jawabnya Allah, kamu lagi teriak lagi. Kenapa kalian lihat saya? Yang ketika itu Muawiyah ditegur oleh Nabi SAW dengan cara yang santun. Nah, Nabi SAW itu katakan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, Inna hadhihi shalah la yasnu fiha syai'un min kalamin nas. Ini sholat tidak boleh ada pembicaraan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Dalam sholat cuma ada bacaan tasbih, cuma ada bacaan takbir, cuma ada qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Disebutkanlah hadis semacam itu. Ya. Maka di sini untuk dua hadis ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, ngobrol atau berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat. Karena Nabi SAW tadi katakan, la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Dalam sholat itu tidak boleh ada pembicaraan manusia sama sekali. Berarti kalau ada yang ngobrol, ada yang berbicara, atau sebagaimana yang Muawiyah lakukan, ya. Dan ingat ya, Muawiyah dalam hadis ini tidak disuruh ulangi sholatnya. Karena apa? Dia tidak tahu. Tidak tahu tentang hukum ini. Kalau tahu, sholatnya batal. Nah, sebagaimana Nabi tadi katakan, tidak boleh dalam sholat itu ada pembicaraan manusia. Jadi kalau ada yang berbicara, sholatnya batal. Kemudian yang kedua, tidak dibedakan antara berbicara sedikit ataupun banyak. Tidak dibedakan antara berbicara sedikit ataupun banyak. Kemudian yang ketiga, tidak dibedakan yang diucapkan itu adalah satu huruf atau dua huruf. Selama itu pembicaraan, maka sholatnya itu batal. Namun bedakan kalau refleks, ya, misalnya ada sesuatu yang jatuh baru dia teriak, gitu ya. Kalau refleks ini nggak batal. Ya, kalau refleks ini tidak batal. Dan juga di sini para ulama nanti ada beberapa hadis berikutnya tentang misalnya kalau seorang dalam sholat itu cuma mengucapkan, ada hadis yang bicarakan tentang masalah ini juga tentang ya misalnya dia ketika sholat dia itu apa namanya? Berhem, ya kan? Nah, kalau dia seperti itu, ini ada hadis yang membicarakannya. Nanti ada beberapa hadis lagi. Kalau saya mau Rasulullah itu katakan itu bukan pembicaraan, itu tidak membatalkan sholat. Itu bukan pembicaraan, itu tidak membatalkan sholat. Namun sudah sepantasnya tidak dilakukan. Tidak sepantasnya itu dilakukan dalam sholat. Kemudian faedah yang keempat, pembicaraan dengan Allah. Pembicaraan dengan Allah di dalam sholat seperti dalam doa itu tidak membatalkan sholat. Misalnya ketika sujud, dia berbicara berdialog dengan Allah dalam doanya ketika sujud. Ya, setelah dia ucapkan doa saat sujud subhana rabbil a'la, kemudian dia tambah doa lagi setelah subhana rabbil a'la, ya, maka ketika itu sholatnya tidak batal, bahkan itu disunahkan saat sujud. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, faedah yang kelima, seseorang yang berbicara tanpa disengaja, tadi misalnya ada sesuatu yang jatuh baru dia teriak gitu dalam sholat, ya, maka sholatnya tidak batal. Karena kondisinya tadi tidak sengaja. Kemudian faedah yang keenam, sholat seluruhnya itu tidak ada tempat untuk diam.
pasti di dalamnya itu ada baca Al-Quran. Setelah itu saat ruku baca tasbih, subhanallah. Mau bangkit baca takbir, Allahu Akbar. Tidak ada waktu untuk diam di situ. Artinya tidak baca apa-apa itu tidak mungkin. Ya, tidak baca apa-apa itu tidak mungkin. Pasti ada bacaan saat itu. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah ketujuh, bacaan tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran itu adalah bagian dari wajib sholat. Namun untuk Al-Quran yang wajib itu adalah Al-Fatihahnya. Karena Nabi katakan la sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah ini menurut mazhab Imam Ahmad seperti itu. Jadi bacaan ketika ruku itu wajib sholat, bacaan ketika sujud itu wajib sholat. Tapi di sini ada perselisihan di antara para ulama. Ini sebagian ulama menganggap sebagai wajib sholat. Artinya kalau ditinggalkan sujud sahwi, sama seperti orang yang tinggalkan tasyahud awal, dia sujud sahwi. Kemudian faedah yang ke-8, siapa yang berbicara dalam sholat dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak tahu atau tidak punya ilmu, maka sholatnya tidak diulangi. Karena Muawiyah tadi ngobrol kan, Muawiyah itu ngobrol, ya Allah diucapkan. Kemudian dia malah berkata lagi, ya uskul ummiyah, ya kalian tuh kenapa memperhatikanku? Ini nada penyesalan dari Muawiyah. Ya, itu tidak membatalkan sholatnya, karena ketika itu dia jahil dalam keadaan tidak tahu. Jadi dia punya uzur tatkala itu, ilmu belum sampai kepada dirinya. Kemudian faedah yang ke-9, hendaklah setiap jamaah saling memperingatkan kekeliruan di antara mereka. Jadi ada yang keliru diingatkan. Muawiyah tatkala itu keliru, sahabat yang lain pada melotot lihat Muawiyah, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya Muawiyah, maksudnya dilihat oleh para sahabat tuh, mereka semua memandanginya karena heran Muawiyah melakukan seperti itu, ingin nasihati. Jadi kalau lihat kekeliruan pada orang lain itu dinasihati. Jadi sama muslim itu saling menasihati, bukan dibiarkan kekeliruan yang ada. Kita bukan ingin meruntuhkan bangun suatu bangunan karena kita sama-sama berada dalam Islam, bukan. Namun yang ada diperbaiki. Sama kalau kita lihat ada yang cacat di rumah, ya, ada yang bagiannya sudah retak-retak, harusnya kita perbaiki. Ya, atapnya itu bocor, harusnya diperbaiki. Tidak mungkin kita biarkan begitu saja. Maka terhadap saudara kita juga demikian. Ya, kita terus bangunan yang utuh. Namun kalau ada kekurangan atau yang lainnya, saling diingatkan, saling dibetulkan, saling dirapikan. Kemudian faedah yang ke-10, ini kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya orang yang sholat, ya itu boleh mengucapkan alhamdulillah ketika berdiri, baik ketika berdiri, rukuk, sujud, dia boleh mengucapkan seperti itu. Kemudian faedah yang ke-11 adalah bentuk pengajaran yang sangat baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi SAW itu menasihati orang lain itu begitu santun, begitu lemah lembut, ya, tidak langsung dijatuhkan, tidak langsung disalah-salahkan, ya. Diawali dengan mukadimah-mukadimah yang baik terlebih dahulu, ya, sehingga nasihatnya itu yang penting bisa diterima.
Tidak seperti kita mungkin ketika menasihati nggak sabar. Kamu kok seperti itu. Ya. Harus dengan sabar ketika menasihati orang lain. Kemudian hadis ini juga dan hadis yang sesudahnya tentang pembicaraan dalam sholat juga seperti hadis dari Zaid bin Arqam menunjukkan di awal-awal Islam saat sholat masih boleh berbicara, namun hukum tersebut sudah terhapus. Di awal-awal Islam masih dibolehkan untuk berbicara di dalam sholat, namun setelah itu sudah terhapus. Maka demikian hukum Islam seperti itu. Karena di awal-awal itu dibolehkan nikah mut'ah misalnya, nikah kontrak, kawin kontrak. Namun setelah itu hukumnya itu dihapus hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, nikah kontrak itu sudah dihapus hukumnya, jadi tidak halal lagi. Sama dengan masalah ini. Tadi dalam pembicaraan dalam sholat awal-awal Islam itu masih dibolehkan. Para sahabat dalam sholat itu masih ngobrol satu dengan yang lainnya. Turunlah ayat tadi, wa qumu lillahi qanitin, ya, berdirilah kalian menghadap Allah saat sholat dalam keadaan qanit, dalam keadaan tenang. Maka ketika itu, ya, setelah turun ayat tersebut, para sahabat diam di dalam sholat dan tidak saling berbicara satu dan yang lainnya. Nah, inilah hadis yang terakhir yang kita bahas, 221 tadi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih membahas juga syarat-syarat sholat yang lainnya. Mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqomah. Tapi sebelum kami tutup, monggo jika ada satu dua pertanyaan. Ya, monggo Pak. Terima kasih. Untuk bacaan sholat itu kalau setahu saya itu untuk sholat isya itu untuk rakaat pertama dan kedua itu kan kalau kita jamaah itu si imam itu membaca Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan bacaan surat. Kemudian untuk itu sama pada rakaat pertama dan kedua. Kemudian untuk rakaat yang ketiga dan empat itu bacaan imam itu Al-Fatihahnya tidak diperdengarkan atau sir. Demikian juga untuk rakaat ketiga dan keempat. Nah, setahu saya itu imam itu hanya membaca Al-Fatihah saja. Tetapi ketika saya sholat di suatu tempat itu kok rakaat ketiga dan keempat itu kok lama sekali. Saya tuh menduga ini bacaan imam selain Al-Fatihah tok itu apa ada bacaan yang lain? Baik, menurut kesepakatan para ulama, ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan juga sebelumnya oleh Imam Nawawi, bahwa pada rakaat ketiga dan keempat, ya, pada rakaat ketiga dan keempat itu bacaannya kan kita diam, artinya sir, tidak dikeraskan. Ini sepakat para ulama. Jadi untuk masalah ini kalau ada yang tanyakan dalilnya itu ijma atau kesepakatan para ulama. Kok bisa ketika itu diam? Nah, ini harus dipahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, apakah boleh setelah rakaat yang kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat dan seterusnya itu boleh membaca surat-surat yang lainnya lagi selain Al-Fatihah? Maka telah disebutkan dalam kitab Al-Muntaqa, ya, karya kakek dari Ibnu Taimiyah, beliau itu menyebutkan salah satu hadis dalam kitab tersebut, ya, yaitu setelah Al-Fatihah Nabi SAW juga kadang membaca ayat yang lainnya selain Al-Fatihah. Bisa jadi satu ayat, bisa jadi dua ayat, bisa jadi tiga ayat. Artinya masih boleh atau dibolehkan membaca beberapa ayat lagi setelah Al-Fatihah. Itu sah-sah saja dilakukan saat itu. Ini sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah, namun bacaannya itu disirkan, ya, dipelankan, tidak dijahatkan, tidak dikeraskan. Kemudian ada lagi. Baik, tentang bolehkah sholat di gereja? Ya, itu pertanyaan pertama. Kalau kita perhatikan hadis yang tadi yang awal kita baca, ya, di awal pertemuan kita baca bahwasanya al-ardu kulluha masjidun. Setiap tempat yang ada di muka bumi semuanya itu boleh digunakan untuk sujud, boleh digunakan untuk sholat. Yang dikecualikan cuma beberapa tempat saja tadi.
Artinya selain tempat tersebut, termasuk di gereja juga boleh digunakan untuk sholat. Ya, boleh digunakan untuk sholat saat itu. Nah, maka dari hadis ini sudah disimpulkan seperti itu, artinya sah atau diperbolehkan melakukan sholat di tempat tersebut. Ya, namun kalau di dalamnya itu ada gambar-gambar, maka kalau bisa dihilangkan. Ada gambar-gambar makhluk bernyawa yang dipajang, kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Kalau tidak bisa, ya mungkin tinggal dibalik. Ya pokoknya dimaksimalkan sebisa mungkin itu dihilangkan, tetapi itu tidak membuat sholat seorang itu tidak sah kalau itu ada. Intinya masih boleh melakukan sholat di tempat tersebut berdasarkan keumuman hadis ini. Karena yang ada hadis ini kan berlaku umum dulu terlebih dahulu. Yang dikecualikan cuma tempat-tempat tertentu saja. Berarti selain yang dikecualikan masih boleh sholat di situ. Kesimpulannya seperti itu. Dan lagi melanjutkan Pak. Ya. Berarti kalau si imam tadi pada rakaat ketiga dan keempat itu banyak waktunya lama, berarti kita juga boleh melanjutkan selain Al-Fatihah. Boleh. Makmum boleh nambah lagi ayat yang lainnya. Ada lagi. Bekas dari toilet itu apa bisa dijadikan di masjid? Kalau suatu tempat ya itu sudah berubah fungsinya, artinya diposisikan sebagai tempat yang baru lagi, dan di situ najisnya itu sudah hilang, tempat sampah kemudian dibersihkan, najis dan bau-baunya yang ada itu sudah hilang, maka boleh dijadikan sebagai masjid. Sama toilet pun demikian. Misalnya suatu masjid diperluas dahulu itu toilet tempatnya, tapi ditutup, ya, ditutup, sampingnya juga ditutup sehingga tidak bau lagi. Maka kalau seperti itu boleh digunakan sebagai masjid. Kalau dalam Ka'bah ini nanti perselisihan para ulama lagi. Tapi kalau kita lihat dari ayat tadi yang tadi saya sebutkan, ya bahwasanya di mana saja kalian berada maka hadaplah, ya. Fawallu wujuhakum syatrah, maka hadaplah ke arah Ka'bah. Kalau dalam Ka'bah sama halnya seperti itu, sulit dilakukan. Namun sebagaimana Syekh Muhammad SAW ingin tetap membolehkan sholat di situ. Berarti menghadap ke arah mana saja. Ya. Tinggal melanjutkan rakaat kita, tertinggal rakaat pertama. Kita bersama imam itu rakaat pertama. Tinggal kita lanjutkan berarti rakaat kedua. Setelah itu tahiyat, baru rakaat ketiga, baru rakaat keempat. Berarti asalnya tidak pakai surat. Dibolehkan nambah tapi tidak jadi kelanjutan. Ya. Artinya sama seperti kita posisinya rakaat ketiga, rakaat keempat dengan apa? Ada lagi? Ya. Ini kalau melakukan banyak gerakan, misalkan untuk menggaru, terus kita bawa HP tapi lupa mematikan, kayak gini kita ambil, kita matikan itu boleh? Tentang masalah menggaru, ya. Kalau menggaru tadi syaratnya seperti itu. Yang pertama, kalau dia pokoknya kalau pembatal yang disebutkan membatalkan sholat itu ketika dilakukan, ya. Syaratnya itu ada 3. Ini artinya bisa membatalkan sholat itu syaratnya ada 3. Yang pertama, gerakannya itu banyak. Karena yang kedua, ya dilakukan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, ya dilakukan bukan karena butuh. Kalau tadi dia garuk-garuk terus sehingga orang-orang lihat, nah ini orang ini gak mungkin sholat seperti itu. Masa garuk kok sampai 5 menit gak berhenti. Maka ini bukan berarti sholat di situ. Ya, maka sholatnya batal. Namun satu kali garuk, kemudian nanti rakaat ketiga garuk lagi, tidak berturut-turut, maka ini sholatnya tidak batal. Kemudian tentang mematikan HP saat sholat. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Musyaiki, ya, ketika beliau membahas tentang fikih nawazil, beliau katakan bahwasanya di sini ada 2 rincian. Yang pertama, jika nada deringnya itu nada dering biasa, maka boleh dia matikan. Namun kalau nada deringnya itu adalah nada dering musik, ya,
Dan ini cuma kita temukan zaman saat ini. Dahulu itu nggak pernah dengar musik dangdut di masjid, nggak pernah dengar musik rock di masjid, ya kan? Nggak pernah lihat musik reggae di masjid, itu nggak pernah. Itu nggak mungkin ada di masjid dahulu. Tapi ketika HP itu ada, dari itu ada, nah dibawa masuklah ke masjid. Nah, Syekh membahas ini bagaimana jika suara ini terdengar. Maka Syekh katakan maka itu lebih harus lagi untuk dimatikan. Ya, lebih harus lagi untuk dimatikan. Dan gerakan yang dilakukan saat itu dilakukan karena butuh. Berarti boleh. Ya, dan ini perlu diingatkan bahwasanya sebaiknya nada dering itu diganti tidak seperti itu. Ya, intinya nada dering yang bagus, ya, yang tidak mengandung musik, ya. Nada dering cukup nada dering biasa saja. Kering ya seperti dulu zaman biyen, ya. Zaman bahula dulu, nah nada deringnya seperti itu. Nah, itu yang dibolehkan. Ada lagi? Ya. Kalau kita perhatikan hadis tadi di sini, ya, tidak boleh ada pembicaraan manusia. Pembicaraan manusia itu artinya bahasa selain bahasa Al-Quran, ya kan? Bahasa selain bahasa Al-Quran. Artinya kalau kita memakai bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab ketika sholat itu lebih bagus daripada memakai bahasa manusia. Maka yang lebih bagus ketika kita sujud, doanya juga dengan bahasa Arab. Cukup doa-doa yang warid, doa-doa yang ada dari Al-Quran, yang ada dari hadis itu yang dipakai. Ya, jadi jauhi doa dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dalam sholat. Karena tiga di antara yang kita bahas seperti ini itu menunjukkan bahwasanya di dalam sholat itu asalnya cuma ada tasbih, takbir dan qiraat Al-Quran. Artinya cuma bahasa Al-Quran, bahasa zikir, itu semacam itu. Ya, itu yang ada ketika sholat. Sehingga yang lebih amannya memakai bahasa yang ada dalam Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Ada lagi? Baik, ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami cukupkan. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, ikhwanifiddin wa akhwatibillah rahimani wa rahmatullah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa duduk kembali di majelis yang mulia ini membahas kajian rutin kita yang rutin kita bahas setiap malam Selasa, yaitu membahas kitab Bulughul Maram, kitab fikih yang dimana disusun berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang disusun oleh ulama besar kita, ulama besar Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saat ini kita masih membahas tentang syarat-syarat sholat, yaitu kita akan melihat saat ini tentang menegur imam, yaitu di sini masih dibolehkan adanya bergerak atau bersuara selama tujuannya itu ada maslahat, yaitu ketika imam itu melakukan kesalahan, ya maka ketika itu makmum menegurnya. Makmum laki-laki itu menegurnya dengan mengucapkan tasbih subhanallah, dan perempuan dengan menepuk ya kedua telapak tangannya. Nanti kita lihat bagaimana bentuk tasbih yang nanti dijelaskan oleh para ulama. Taib hadisnya yaitu hadis ke 18. Atau hadis tersebut hadis nomor 222 dari Bulughul Maram yang kita bahas. Di mana hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirijal wa tasfihu lin-nisa." Muttafaqun alaih. Zada Muslim fi shalah. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan tasbih itu dipakai oleh laki-laki, yaitu bacaan subhanallah. Kemudian buat tasbih, yaitu menepuk tangan, menepuk punggung telapak tangan. Ini terdapat pada wanita atau perempuan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ditambahkan oleh Imam Muslim ya fi shalah, yaitu ini dilakukan di dalam sholat. Mengucapkan tasbih dan menepuk tangan tadi, menepuk telapak tangan tadi dilakukan di dalam sholat. Tapi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, bahwasanya seseorang jika ingin menegur imam, jika ingin menegur imam yang lupa, maka untuk laki-laki mengucapkan ucapan tasbih subhanallah. Sedangkan untuk perempuan dengan menepuk punggung telapak tangan, atau disebut dengan tasfiq. Maksud di sini menepuk punggung telapak tangan, yang dimaksudkan adalah bagian dalam telapak tangan kanan itu menepuk punggung telapak tangan kiri. Ya, jadi menepuk seperti ini. Jadi seperti dia sedekap tapi menepuk, bukan dua-duanya menepuk seperti ini. Ya, kalau seperti ini nanti untuk ya ini kalau gol baru ini menepuk seperti ini dikira main-main. Namun kalau seperti ini namanya menepuk. Yang dimaksudkan dengan tasfiq di sini. Ini ulama Syafi'iyah menjelaskan tasfiq pada wanita seperti itu. Bagian ingat ya, bagian dalam telapak tangan kanan menepuk punggung telapak tangan kiri. Kemudian faedah yang kedua, jika seseorang menyibukkan diri dengan sesuatu, di dalam sholatnya, karena ada kepentingan, ya, karena ada kepentingan atau kebutuhan, maka tidaklah membatalkan sholatnya. Jadi tadi laki-laki ucapkan tasbih, perempuan dengan menepuk punggung telapak tangan. Ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang dilakukan di luar sholat, tapi ketika itu ada kebutuhan, ada kepentingan, sehingga seperti itu tidaklah masalah, tidak membuat sholatnya itu batal. Kemudian faedah yang ketiga, ucapan tasbih di dalam sholat, tidaklah membatalkan sholat. Ucapan tasbih di dalam sholat tidaklah membatalkan sholat. Sebagaimana kemarin kita sudah menyinggung dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam, bahwasanya dia mengatakan Rasulullah SAW itu bersabda, inna hadis sholat la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Bahwasanya sholat ya itu di dalamnya tidak ada perkataan manusia,
tidak pantas di dalamnya ada perkataan manusia. La yasluhu fiha min syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada obrolan, tidak boleh ada omongan. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Dalam itu cuma ada tasbih, ucapan subhanallah. Kemudian ada ucapan takbir, Allahu Akbar. Cuma ada ucapan ya qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an di dalamnya. Jadi seperti ini tadi berarti menunjukkan bolehnya. Ditambah dengan hadis ini yang kita bahas tentang menegur imam, berarti bolehnya mengucapkan tasbih tatkala itu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi yang keempat, laki-laki dan perempuan dalam beberapa hukum syariat memiliki perbedaan. Ya, dalam beberapa hukum syariat itu memiliki perbedaan. Maka lihat di sini laki-laki, ya dia dengan ucapan tasbih, perempuan dengan menepuk punggung telapak tangan. Berarti Nabi SAW itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di sini tidak disamakan. Jadi tidak boleh diprotes Nabi SAW. Kenapa nggak disamakan? Ini kan tidak adil. Kita kan ada hak persamaan gender. Kenapa tidak disamakan? Maka di sini syariat punya hikmah. Kenapa di sini membedakannya? Di antara hikmahnya yang para jamaah sekalian, kenapa di sini laki-laki dan perempuan itu dibedakan? Kok tidak disamakan? Terutama untuk perempuan, kok tidak dengan suara? Karena di sini para ulama katakan, ya, walaupun suara wanita tidaklah termasuk aurat, ya tidaklah termasuk aurat, ini menurut pendapat yang paling kuat. Namun kadang menimbulkan fitnah kalau dia berbicara, apalagi saat sholat. Nanti malah banyak yang nanti menengok ke belakang, ini kok suaranya indah sekali, ini kok suaranya merdu sekali di dalam sholat. Ya, makanya karena dapat menimbulkan fitnah, menimbulkan godaan, sehingga perempuan hanya ada ketika itu menepuk punggung telapak kanannya, menepuk punggung telapak tangannya. Jadi itu hikmahnya, di antara hikmahnya kenapa laki-laki dan perempuan dibedakan saat itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, perempuan disyariatkan dengan menepuk punggung telapak tangan tadi jika bermakmum pada laki-laki. Jika bermakmum pada laki-laki. Namun jika bermakmum sesama perempuan, boleh si wanita mengucapkan tasbih subhanallah tatkala itu. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Asalnya memang kalau kita lihat dari nas, dari dalil, yang perempuan juga tetap berlakunya sama. Ketika dia bermakmum di belakang laki-laki atau sama perempuan, ketika itu berjamaah tetap sama, yaitu menepuk tangan, menepuk punggung telapak tangan. Namun kata Syekh, ya, tidak apa-apa ketika itu kalau yang mendengarnya cuma sesama perempuan, artinya sama-sama jamaah perempuan, tidak apa-apa dengan mengucapkan tasbih tatkala itu. Kemudian faedah yang keenam, bahwasanya menepuk punggung telapak tangan cuma berlaku pada wanita di dalam sholat. Cuma berlaku pada wanita di dalam sholat. Adapun di luar sholat, ya adapun di luar sholat, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, maka lebih baik tidak menepuk tangan seperti itu, agar tidak menyerupai wanita.
Termasuk di sini juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika memanggil orang. Yang memanggil orang, biasanya kan kita panggil orang yang sudah pergi, sudah bawa motor pergi. Ya, kadang tepuk atau ada tukang sayur lewat, kadang tepuk-tepuk. Ya, kadang tepuk tangan. Kata beliau yang lebih bagus adalah panggil saja namanya. Biar tidak sama dengan wanita. Panggil saja namanya, tukang sayur. Atau panggil namanya langsung. Daripada menepuk tangan saat itu. Biar apa tujuannya tadi? Tidak menyerupai wanita. Lalu Syekh di sini juga membahas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membahas bagaimana jika kita melihat sesuatu yang mengherankan atau sesuatu yang menakjubkan. Bolehkah tatkala itu kita menepuk tangan, memberi aplaus? Ya, memberi aplaus. Mungkin ketika itu ada yang bertanding kemudian bertepuk tangan saat itu. Kata Syekh di sini, menurut pendapat beliau, ya, annana la nara fi dzalika ba'san. Kami menganggap, kata beliau di sini, seperti itu tidaklah masalah. Memberi aplaus seperti itu tidaklah masalah. Di anna hadza istilah hadis jara 'alaihi nas kulluhum muslimun wa ghairu muslimun. Ya, wa ghairu muslimin. Karena ini adalah perkara yang baru, yang dimana baru muncul belakangan ini, dan itu kaum muslimin melakukannya, non muslim pun juga melakukannya. Ya, kaum muslimin itu melakukannya, non muslim pun melakukannya. Dan ini kata beliau ini tidak bertentangan dengan hadis yang kita bahas. Laki-laki itu dengan ucapan tasbih, perempuan itu dengan ucapan dengan tepuk tangan, menepuk punggung telapak tangan. Ya, begitu juga ada yang tanyakan kepada beliau, bukankah ini menyelisih Nabi SAW di mana kalau melihat sesuatu yang menakjubkan beliau itu mengucapkan takbir Allahu Akbar atau tasbih Subhanallah. Beliau katakan di sini juga bahwasanya itu tidaklah menyelisih, tidak sampai dikatakan haram. Ya, namun kata beliau lebih bagus seperti itu tidak dilakukan. Namun ini juga tidak seperti tepuk tangannya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, yang dimana ketika mereka keliling Ka'bah mereka bertepuk tangan saat itu. Ibadah mereka dengan tepuk tangan itu ibadah yang dilakukan oleh orang musyrik. Sedangkan tadi yang beri aplaus tepuk tangan tadi tidak sampai ibadah. Namun sebaiknya itu tidak dilakukan. Ya, ini sebaiknya tidak dilakukan. Juga ada pendapat dari ulama yang lainnya seperti itu. Kalau ada yang harus menakjubkan, ya cukup mungkin kita bertasbih atau kita itu bertakbir dari ibadah bertepuk tangan seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis dari Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir dari ayahnya radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya hadis ini membicarakan tentang menangis di dalam sholat. Apakah membatalkan sholat ataukah tidak? Menangis di dalam sholat, apakah membatalkan sholat ataukah tidak? Abdullah itu mengatakan, ya, ra'aitu Rasulullah SAW yusalli wa fi sadrihi azirun ka aziril mirjal minal buka. Kata Abdullah, aku pernah melihat Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat. Kemudian di dadanya ini muncul suara seperti suara air mendidih. Muncul suara seperti suara air mendidih. Suara seperti itu saat itu karena beliau sedang menangis. Jadi beliau menangis dalam sholatnya, keluar suara. Ketika menangisnya itu keluar suara seperti air mendidih. Hadis ini dikatakan akhrajaul khamsah, dikeluarkan oleh yang 5, ya, kecuali Ibnu Majah dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Intinya berapa faedah dari hadis ini? Yang pertama, Nabi SAW di dalam sholat itu begitu khusyuk. Nabi SAW di dalam sholatnya itu begitu khusyuk sampai bisa menangis. Ya, Nabi SAW di dalam sholat itu begitu khusyuk sampai bisa menangis. Tentu saja ketika beliau sholat, berarti beliau menghadirkan hatinya. Pikiran-pikiran yang di luar sholat itu beliau tinggalkan.
inilah yang namanya khusyuk dengan batin, khusyuk dengan hati seperti itu. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama, oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Di antaranya ada sebuah kisah dari Urwah, seorang tabi'in yang namanya Urwah. Ketika itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang ini terkena penyakit akilah, yang dimana ini penyakit yang bisa membuat kakinya ini harus diamputasi. Kakinya itu harus dipotong. Kemudian tatkala itu dokter sudah vonis seperti itu, pokoknya harus dioperasi baru bisa sembuh. Ya mungkin kalau penyakit tersebut sama dengan penyakit gula lah. Ketika itu kakinya harus diamputasi, harus dipotong. Maka tatkala itu dia katakan, iya saya bersedia diamputasi seperti itu, namun nanti dilakukan ketika saya sedang sholat. Karena tatkala itu tidak ada obat bius, tidak ada obat bius yang bisa menghilangkan kesadaran dia. Operasi harus tetap dalam keadaan sadar, karena tidak ada obat bius saat itu. Maka dia cuma memberikan solusi, wahai dokter, saya tetap mau dioperasi, namun dengan cara ya saya itu sholat, baru nanti ketika sholat saya kakinya nanti dipotong, kaki saya nanti dipotong. Maka ketika itu dia melaksanakan sholat betul, baru dia dalam keadaan konsentrasi, dalam keadaan penuh khusyuan di dalamnya. Dan itulah khusyuk yang ada di tengah-tengah para ulama dahulu. Hal-hal di luar sholat ditinggalkan, sampai kakinya ketika itu hilang, diamputasi pun itu tidak dalam keadaan tahu, tidak mengetahuinya. Nah intinya di sini khusyuk itu seperti itu. Khusyuk itu artinya hal-hal di luar sholat itu ditinggalkan. Ya, pikiran-pikiran di luar sholat itu ditinggalkan. Benar-benar dia konsentrasi merenungi apa yang dia kerjakan di dalam sholat. Nah inilah yang dilakukan oleh Nabi Islam di sini. Khusyuknya itu sampai menangis. Kemudian faedah yang kedua, menangis walaupun dengan keluar suara tidaklah membatalkan salat. Menangis walaupun dengan keluar suara tidaklah membatalkan salat. Karena di sini Nabi SAW dikatakan keluar suaranya di dadanya, artinya kedengaran suara tersebut. Berarti dengan suara ataupun tanpa suara, salatnya itu tidak batal. Kemudian faedah yang ketiga, yaitu seorang yang menangis dalam sholat karena tertimpa musibah. Menangis dalam sholat karena tertimpa musibah. Kemudian dia menangis keluar suaranya, maka menurut pendapat yang paling tepat, sholatnya pun tidak batal. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan bahwasanya seperti itu sholatnya tidak batal. Karena hadis tadi yang kita bahas itu umum, ya, berlaku ketika dia terkena musibah atau karena khasyatullah, takut kepada Allah, atau hal yang lainnya. Jadi intinya menangis, ya, itu tidaklah membatalkan sholat. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis ke-20 dari bab ini, yaitu tentang berdehem ketika sholat. Yang berdehem ketika sholat. Ini apa hukumnya? Apakah sholatnya batal ataukah sholatnya boleh dilanjutkan? Itu hadisnya dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan." Aku itu diberi oleh Nabi SAW 2 pintu masuk. Jadi untuk menemui Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib itu diberikan 2 pintu masuk. Ada 1 pintu yang nanti digunakan di malam hari, ada 1 pintu yang digunakan di siang hari. Intinya ada 2 pintu tatkala itu ketika dia bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakuntu idza ataituhu wa yusalli tanahanaha li. Namun ketika aku itu mendatanginya dan beliau sedang sholat, maka beliau berdehem
ketika aku itu mendatanginya. Hadis ini rawahu Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, kita lihat di sini. Hadis ini tidak dikatakan sahih atau tidak oleh Ibnu Hajar. Intinya hadis ini terdapat perselisihan di antara para ulama apakah hadis tersebut adalah hadis yang sahih atau tidak. Ya. Para ulama ya sebagian yaitu mengatakan bahwasanya sanad hadis ini terdapat inqita', yaitu sanadnya terputus. Kalau demikian berarti hadisnya itu adalah hadis yang dhaif. Yang lainnya tidak mengatakan demikian. Intinya faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Karena sampai disediakan 2 pintu masuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai disediakan 2 pintu masuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekali lagi, yang namanya Ahlul Bait, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak semua itu menunjukkan kalau jadi keluarga Nabi, jadi keturunan Nabi berarti dia itu orang yang mulia, atau dia itu orang yang banyak ilmunya. Makanya sampai dikatakan oleh seorang ulama, beliau katakan innamal ilmu mawahibu yu'tihi Allahu min ahadin min khalqihi man ahabbahu min khalqihi. Sesungguhnya ilmu itu diberikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari makhluknya. Lalu ia mengatakan walaysa yanaluhu ahadun bil hasab. Ilmu itu diberikan kepada seorang itu bukan dilihat dari keturunannya, bukan dilihat dari keturunan orang terpandang, bukan dilihat dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini dikatakan lagi walau kana li illatil hasab. Kalau memang ilmu itu diberikan karena melihat pada keturunan, lakana aulan nasi bihi ahlul baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang lebih pantas menerima ilmu itu adalah cuma keluarga Nabi SAW, cuma ahlul bait saja yang bisa mendapatkan ilmu. Namun tidak demikian. Coba perhatikan hadis yang paling banyak meriwayatkannya dari Nabi SAW itu adalah dari sahabat Abu Hurairah. Dia bukan ahlul bait. Ya, dia bukan keluarga dekat Nabi SAW, namun dia meriwayatkan hadis paling banyak dari Nabi SAW. Sedangkan lihat perhatikan keluarga-keluarga dekat Nabi SAW, paman-paman Nabi SAW itu adalah orang-orang kafir. Jadi standarnya bukan lihat dari keturunan. Walaupun di sini lihat Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan seperti itu, dia jadi ahlul bait Nabi SAW. Namun tidak secara mutlak orang-orang yang lain yang ngaku jadi keturunan Nabi itu juga menjadi orang yang mulia. Ya, karena Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Wa man batta'a bi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Siapa yang lambat amalannya itu lambat, maka keturunan dia yang mulia tidak bisa mengejar lambatnya amalannya. Dia keturunan orang yang terpandang, dia keturunan Nabi SAW. Kalau dia malas beramal, tidak mungkin gara-gara nasabnya dia jadi mulia juga, tidak mungkin. Jadi standarnya kembali kepada keimanan seseorang. Jadi jangan tertipu dengan panggilan-panggilan orang ini keturunan Nabi. Ya, ini adalah keturunan Nabi. Harus dilihat standarnya, dia beramal ataukah tidak. Kalau dia memang beramal sesuai dengan tuntunan, dengan ikhlas, maka itulah orang yang pantas diikuti. Ditambah lagi dia punya keutamaan karena keturunan Nabi. Namun kalau tidak demikian, ya, kalau dia membuat amalan-amalan yang tidak pernah ada tuntunan dari nenek moyangnya sendiri, maka dia tidak perlu diikuti sama sekali. Karena standarnya itu adalah iman, standarnya itu adalah ketakwaan, standarnya adalah bagaimana besarnya ilmu yang dia peroleh, bukan standarnya adalah dilihat dari keturunannya. Kemudian faedah yang kedua lagi, bolehnya sholat di rumah selain sholat wajib. Karena ketika itu Ali bin Abi Thalib masuk, Nabi SAW sedang sholat, dan yang Nabi lakukan itu adalah sholat sunnah. Karena sholat wajib, ya, untuk laki-laki tetap dilakukan di masjid. Sebagaimana kata Nabi SAW, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Ya, sholat seseorang yang paling bagus itu adalah di rumahnya.
kecuali untuk sholat maktubah, kecuali untuk sholat wajib. Sholat wajib tetap dilakukan di masjid bagi laki-laki. Sholat sunnah dilakukan di rumah itu lebih bagus. Kemudian faedah yang ketiga, kalau seseorang, kalau sanad hadis ini sahih, maka berarti boleh berdehem ketika sholat. Karena di sini juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini bukan kalam, bukan omongan, bukan pembicaraan. Beda kalau kita ngomong ya berbicara dengan orang lain, beda. Ini tidak disebut omongan. Ini tidak disebut pembicaraan. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan, walau tanahnaha li ghairi haja fa innahu tuqra. Namun kalau dia berdehem tanpa ada keperluan, gak ada yang panggil dia, gak ada yang ketika itu ucapkan salam, gak ada yang ingin bertemu, cuma berdehem saja, maka beliau katakan itu dimakruhkan. Artinya hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kenapa di sini tidak sampai membatalkan, tidak sampai haram? Karena ini bukan disebut kalam, bukan disebut omongan, bukan disebut pembicaraan. Begitu juga kalau kita mengatakan hadis ini dhaif, tetap maksudnya adalah sama. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini bukan masuk kalam, bukan masuk pembicaraan, maka berdehem juga ketika sholat pun masih dibolehkan. Kemudian faedah yang berikutnya yang keempat, jika seseorang dimintai izin di dalam sholatnya, atau ada yang mau masuk dalam rumah, maka yang lebih bagus dia lakukan adalah bertasbih. Bertasbih terlebih dahulu, itu lebih bagus daripada berdehem di sini. Karena berdehem di sini para ulama berselisih pendapat. Dia bertasbih atau mengeraskan suara bacaannya dalam sholat, maka orang-orang tahu kalau dia itu sedang sholat saat itu, sehingga minta izinnya tadi atau izin masuk ke dalam rumahnya tadi mungkin dia tunda karena ini sedang sholat. Kemudian hadis ini yang terakhir menunjukkan berbicara dalam sholat hukumnya haram. Ya, berbicara dalam sholat itu hukumnya haram. Namun kalau berdiam di sini tidak sampai dihukumi demikian, karena tidak termasuk kalam, tidak termasuk pembicaraan. Kemudian hadis berikutnya lagi, yaitu hadis yang ke-21 dalam bab ini atau 225 dari kitab Bulughul Maram. Kali ini menjelaskan tentang bagaimana menjawab salam dengan isyarat di dalam sholat. Jadi kita sedang sholat, kemudian ada yang mengucapkan salam saat kala itu. Ya, assalamualaikum. Ya, kata-kata kamar, kita sedang sholat sunnah ketika itu. Isyaratnya bagaimana supaya orang itu tahu kita sedang sholat? Kalau tadi ini maksudnya sama juga, tapi di sini ada yang beri salam. Apakah salamnya dijawab atau apa yang mesti kita lakukan saat itu? Maka di sini hadisnya yang kita bacakan adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Qultu li Bilal." Aku pernah bertanya kepada Bilal. Ibnu Umar sebenarnya kedudukannya lebih tinggi daripada Bilal, namun dia tidak segan-segan untuk bertanya ilmu kepada Bilal. Ya, jadi dia tetap bertanya tatkala itu. Dia bertanya, kaifa ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhuddu alaihim hina yusallimun alaihi wa yusalli. Bagaimana engkau melihat Nabi SAW itu menjawab salam mereka para sahabat
ketika para sahabat itu menyalami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi SAW ketika itu sedang sholat. Jadi tanya sama Bilal, kalau ada para sahabat yang mengucapkan salam, Nabi SAW itu lakukan itu apa ketika itu? Nabi melakukan apa tatkala itu? Kemudian Bilal itu menjawab, yaqul hakadha wa basata kaffahu. Ya, beliau melakukan seperti ini sambil membentangkan tangannya. Ya, tangannya tadi sedekap, kemudian tangannya itu dibentangkan seperti itu. Ini kalau terlihat maka caranya seperti tadi. Hadis ini dikatakan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mensahihkannya. Insyaallah faedahnya nanti kita akan bahas setelah sholat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita sebelum sholat Isya tadi. Kita akan masih membahas tentang hadis Ibnu Umar, yang dimana Ibnu Umar pernah bertanya kepada Bilal, bagaimanakah ya engkau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di antara para sahabat yang mengucapkan salam kepada beliau dan beliau itu sedang dalam keadaan sholat, apa yang beliau lakukan? Kemudian Bilal itu menjawab, yaqulu hakadha wa basata kaffahu. Ya, beliau melakukan seperti ini, yaitu dengan membentangkan ya telapak tangan beliau. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi mensahihkan hadis ini. Baik, faedah dari hadis ini yang pertama, bolehnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Karena ketika ditanya seperti itu, Nabi SAW itu membiarkannya, artinya menyetujuinya. Artinya kalau ada yang sedang sholat kemudian ada yang datang kemudian mengucapkan salam, saat itu hukumnya boleh. Seandainya itu terlarang atau tidak dibolehkan, tentu Nabi SAW itu sudah memperingatkannya ketika ditanya seperti ini. Ya, kalau ada yang nanya, ya seperti yang ditanya kepada Bilal, biasanya Nabi SAW itu akan menjelaskannya bahwasanya tidak boleh menyelami orang yang sedang sholat. Tapi di sini sudah menunjukkan bolehnya hal itu. Kemudian faedah yang kedua, ketika ada yang mengucapkan salam, jika ada yang mengucapkan salam, maka boleh dibalas dengan memberikan isyarat yang dipahami. Maka boleh membalas dengan mengucapkan, dengan memberikan isyarat yang dipahami. Artinya di sini tadi Nabi SAW itu membuka tangannya, ya, membuka tangannya. Ini tanda bahwasanya beliau tatkala itu sedang sholat, jadi tidak boleh diganggu saat itu. Dan ini bukan hanya gerakan seperti itu saja, pokoknya dengan gerakan tangan, ya, yang bisa menandakan bahwasanya saat itu orang tersebut sedang sholat. Kemudian faedah yang ketiga,
gerakan yang ada keperluan di dalam sholat masih dibolehkan. Gerakan yang ada keperluan di dalam sholat itu masih dibolehkan. Karena di sini ada isyarat tatkala itu, ada isyarat. Ya, Nabi SAW itu memberikan isyarat tatkala itu ada keperluan, ada kebutuhan, biar orang tahu bahwasanya beliau sedang sholat. Gerakan yang dilakukan dengan ada kebutuhan seperti ini dan itu juga sedikit, maka itu dibolehkan. Nah, di antara faedahnya seperti itu. Kemudian kita lihat hadis berikutnya lagi dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Yaitu di sini menjelaskan tentang hukum membawa anak kecil kemudian meletakkannya di dalam sholat. Hukum menggendong anak kecil dan meletakkannya di dalam sholat. Yaitu dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab. Rasulullah sallam itu pernah sholat dan tatkala itu beliau menggendong Umamah bint Zainab. Yaitu cucu beliau Umamah, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Umamah. Jadi beliau punya putri namanya Zainab, ya. Putrinya ini punya anak namanya Umamah. Nah, tatkala itu Nabi SAW itu menggendong Umamah binti Zainab, ya, fa iza sajada wada'aha. Ketika Nabi SAW itu sujud, ya, supaya bisa mudah sujud, beliau meletakkan anaknya Umamah tadi. Ya, kemudian wa iza qama hamalaha, dan jika beliau itu berdiri, beliau menggendong Umamah tersebut. Nah, di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan wa huwa ya'umun nasa fil masjid, dan ketika itu Nabi SAW sedang mengimami para jamaah, yaitu para sahabat ketika berada di masjid. Maka faedah dari hadis ini yang pertama, baiknya akhlak Nabi SAW terhadap anak kecil. Baiknya akhlak Nabi SAW terhadap anak kecil. Beliau membiarkannya menggendong, kemudian beliau letakkan dengan lemah lembut, kemudian gendong lagi ketika berdiri. Inilah yang beliau Nabi SAW contohkan terhadap anak kecil, memperlakukannya seperti itu. Kemudian faedah yang kedua, bolehnya bergerak dengan gerakan yang sedikit di dalam sholat. Dan dalam keadaan butuh, boleh melakukan gerakan yang sedikit dan dalam keadaan butuh di dalam sholat. Jadi gerakannya tidak banyak, ketika itu cuma menggendong dan meletakkan. Dan juga dilakukan karena dalam keadaan butuh, bukan main-main ketika dalam sholatnya. Maka ketika itu sholatnya tidaklah batal. Intinya di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, gerakan yang dibolehkan dalam sholat jika memenuhi 3 syarat. Ini diterangkan juga oleh guru beliau Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Gerakan yang dibolehkan dalam sholat jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, gerakannya itu adalah sedikit. Jadi cuma menggendong meletakkan. Itu sedikit gerakannya, tidak banyak. Kemudian yang kedua, gerakannya dilakukan dalam keadaan hajat butuh. Menggendong tadi keadaan butuh, meletakkan keadaan butuh. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Maaf, yang kedua dan ketiga itu jadi satu saja, ya. Yang kedua itu dalam keadaan butuh atau dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat itu boleh banyak.
Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, gerakannya tadi tidak berturut-turut. Yang gerakannya tidak berturut-turut. Maka seperti ini gerakan yang dibolehkan, tidak membatalkan sholat. Jadi syaratnya gerakan tidak membatalkan sholat. Yang pertama sedikit, yang kedua itu dilakukan dalam keadaan butuh atau keadaan darurat. Kalau darurat itu boleh banyak dilakukan. Kemudian yang ketiga, ya, dilakukan tidak berturut-turut. Kalau berturut-turut maka sudah membatalkan sholat. Ya, karena pokoknya kalau kita melihat seorang itu gerakan yang dilakukan seolah-olah tidak dalam keadaan sholat, orang-orang tidak menilai dia itu sedang sholat, maka orang tersebut itu tidak dikatakan sedang sholat. Artinya sholatnya itu batal. Kemudian boleh, yang faedah yang terakhir, bolehnya menggendong anak kecil fi shalah, di dalam sholat. Padahal umumnya pakaian anak kecil itu najis. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, yaitu hadis tentang syarat sholat. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar, yaitu hadis dari Abu Hurairah tentang masalah membunuh hewan di dalam sholat. Yaitu hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uqtulu al-aswadain fi shalah." Bunuhlah dua hewan hitam di dalam salat. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah al-hayya, ular, dan aqrab, kalajengking. Yang pertama itu adalah ular, yang kedua itu adalah aqrab, kalajengking. Hadis ini dikeluarkan oleh yang keempat, berarti oleh empat penulis kitab Sunan, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Yang di sini disesuaikan oleh Ibnu Hibban. Maka faedah dari hadis ini yang pertama, perintah untuk membunuh ular dan kalajengking di dalam sholat. Baik hewannya itu kecil atau besar. Kemudian faedah yang kedua, setiap hewan yang mengganggu, setiap hewan yang mengganggu itu boleh dibunuh. Seperti di sini pada kalajengking dan ular. Walaupun ketika itu ada hewan-hewan yang haram dibunuh, ya, ada hewan yang haram dibunuh, tapi mengganggu kita. Seperti ada semut, semut itu dilarang kita membunuhnya. Kita dilarang membunuh semut, tapi tatkala itu dia itu mengganggu, maka tidak ada masalah membunuh semut tersebut karena sifatnya sudah mengganggu. Kemudian faedah yang kedua, setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maka haram dimakan. Setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu haram dimakan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, gerakan di dalam sholat masih dibolehkan jika untuk mengusir binatang yang mengganggu. Ya, gerakan dalam sholat itu masih dibolehkan jika untuk mengusir binatang yang mengganggu.
Nah, itu adalah hadis terakhir dari pembahasan syurutus shalah, tentang syarat-syarat salat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sutratul musalli, tentang masalah sutrah, pembatas di dalam salat yang mesti diletakkan untuk menandakan bahwasanya itu adalah area kita melaksanakan salat. Ya, demikian yang kami bahas. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo kami persilakan. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita itu untuk mencapai kehusuan dalam salat? Dan terkadang itu sulit untuk mencapai kehusuan dalam salat. Bagaimana cara mencapai kekhusyuan di dalam salat? Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Hajar nanti dalam beberapa bab selanjutnya. Jadi tunggu saja, ada pembahasan sendiri tentang kiat khusyuk di dalam salat. Dia akan memberikan kiat-kiat, ada kiat-kiat yang dilakukan sebelum salat itu dilaksanakan. Ya, sebelum salat dilaksanakan itu ada kiat-kiat yang bisa dilakukan, dan juga ada kiat-kiat yang bisa dilakukan di dalam salat. Beliau sendirikan dalam bab tentang khusyuk di dalam salat. Ada lagi? Iya. Tapi yang kita sedang sholat ada yang menjawab salam, kita beri isyarat. Tapi bagaimana keadaannya seandainya kita di masjid ada 5 orang, kemudian datang yang salam. Nah, kita tidak tahu salam kepada siapa orangnya, tapi kita memberikan balasan. Yang dimaksud salamnya dia itu untuk siapa? Apa sudah untuk orang yang sudah selesai sholatnya di belakang kita atau belum? Gerakan tadi tujuannya adalah untuk menandakan kita sedang sholat. Kalau dia itu salamnya umum, tidak ditujukan untuk siapa-siapa, maka tidak melakukan gerakan itu tidak ada masalah. Apalagi kalau dia lihat kita sedang sholat. Nah, ini yang bisa kita praktikkan adalah tatkala sholat sendiri. Ada di rumah, istri ucapkan salam baru datang mungkin dari warung, lagi sholat sunnah, kemudian beri isyarat seperti itu, atau keraskan suara tadi, ya, seperti ucapan tasbih misalnya, atau yang terakhir tadi dengan berdaham kalau menganggap hadisnya itu sahih. Ya, kita lakukan ketika orang itu tidak tahu kita sedang sholat. Ya, namun kalau kita sholat bareng-bareng seperti kan sudah sangat jelas sekali sedang sholat, maka tidak perlu dibalas. Ada lagi? Ya. Kalau menguap di dalam salat, ya. Menguap di dalam salat, apakah kita melakukan gerakan ataukah tidak? Ketika itu, ya tadi kita sudah lihat gerakannya itu adalah sedikit yang dibolehkan, kemudian gerakannya itu tidak dilakukan berturut-turut, dan gerakannya dilakukan dalam keadaan butuh. Saat menguap dalam salat, ketika kita bergerak menggerakkan tangan untuk menutup mulut, dan inilah yang diperintahkan, maka saat itu adalah gerakan yang dilakukan dalam keadaan butuh. Dia sedikit, maka tidak ada masalah saat itu. Jadi bergerak untuk menutup mulut saat menguap itu tidaklah membatalkan salat. Tidak ada masalah. Boleh istighfar ketika menguap. Ya, ini harus butuh dalil. Ya, tidak ada dalil untuk mengatakan ketika menguap itu harus istighfar. Yang ada ketika bersin, ucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau kita mau mengatakan istighfar ada ketika menguap, harus butuh dalil. Ya, harus butuh dalil ketika itu. Walaupun mungkin kita beranggapan kan ketika itu masuk setan. Iya, betul. Mulut ketika itu dimasuki setan ketika menguap, tatkala kita tidak menutup mulut. Tapi kan kalau mengatakan istighfar harus ada ketika itu, harus butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka cukup perintah Nabi SAW untuk menutup mulut saja, itu yang kita lakukan. Ada lagi? Menggaruk-garuk tangan yang gatal ketika sholat, apakah membatalkan ataukah tidak? Minimal itu hukumnya makruh. Kalau dalam keadaan hajah, dalam keadaan butuh, itu berarti boleh. Namun kalau cuma iseng-iseng saja, dia lakukan kan sedikit, tidak dalam keadaan butuh, maka derajatnya turunnya itu makruh. Namun kalau gerakannya itu garuk-garuknya kebanyakan sampai orang-orang itu mandang dia itu memang orangnya tidak sholat, maka kalau seperti itu, kalau dipandang seperti itu, sholatnya batal. Jadi minimal tadi hukumnya itu makruh kalau tidak ada tujuan apa-apa. Namun
Kalau tangannya memang benar-benar gatal, butuh digaruk, maka tadi hukumnya tadi sudah kita balas, hukumnya itu boleh. Ada lagi? Ya. Dalam kasusnya Umar dan Bilal itu berarti pada waktu mengucap salam itu tidak tahu bahwa yang dikasih salam itu bukan sholat. Iya. Boleh jadi tidak tahu, boleh jadi tahu. Kalau tahu sedang sholat dikasih salam boleh. Tadi sudah dibahas, itu pun boleh. Ya, itu pun boleh. Karena tadi tidak jelas dalam hadis kan. Pokoknya Bilal datang, pokoknya Bilal cuma ditanya kan oleh Ibnu Umar, kalau Nabi SAW itu sedang sholat ada yang salami bagaimana? Tidak diberitahu kan kalau di situ Nabi SAW mereka tahu sedang sholat ataukah tidak. Jadi aslinya dua-duanya itu boleh. Ya, maksudnya tetap boleh mengucapkan salam seperti faedah yang tadi kita ambil, baik tahu ketika itu dia sedang sholat ataukah tidak. Namun ahsannya ya, tetap tidak mengganggu saat orang sedang sholat saat itu. Jadi mungkin dalam keadaan tidak tahu itu lebih bagus. Ya, artinya mungkin di balik pintu kita ucapkan salam, ternyata orangnya sedang sholat. Nah itu yang dimaksud itu lebih bagus daripada kita tahu dia sedang sholat kemudian kita ucapkan salam. Ada lagi? Ya. Ada kondisi di mana kata seseorang sholat sunnah, terus kemudian ada seseorang lagi yang terlambat untuk sholat. Beliau tidak tahu kalau ini sedang sholat sunnah. Terus kemudian dia Bermakmum di belakangnya. Bermakmum di belakang orang yang sedang sholat sunnah. Asalnya tentang masalah ini bahkan sudah ditegaskan juga oleh Imam Syafi'i, boleh adanya beda niat antara imam dan makmum saat itu. Imamnya itu sholat sunnah, makmumnya itu sholat wajib, itu sah-sah saja. Pernah seorang sahabat ada yang biasa mengerjakan sholat Isya bersama Nabi SAW, sholat wajib. Lalu ketika itu dia balik ke rumah untuk melaksanakan sholat sunnah di kampungnya, mimpin lagi jamaah di kampungnya untuk melaksanakan sholat Isya. Tapi niatannya itu sunnah, jamaah di belakangnya itu wajib. Ya, jamaah di belakangnya itu wajib. Jadi dia mimpin jadi imam sholat sunnah, makmumnya itu sholat wajib. Nah itu boleh. Dia sholat Isya juga, niatnya sholat Isya, tapi sunnah bagi dirinya karena sudah dilakukan bersama Nabi SAW yang wajibnya. Ya. Artinya di sini kalau ada yang melaksanakan sholat seperti itu, sholat sunnahnya itu apapun. Kemudian ada yang datang di belakangnya jadi imam ketika itu di tengah-tengah, itu dibolehkan. Yang pertama tadi bedanya niat itu dibolehkan. Kemudian yang tadi semulanya sholat sendirian dia niatkan jadi imam di tengah-tengah pun boleh. Karena Nabi SAW itu pernah sholat di rumahnya Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Ya, ketika itu awalnya Nabi SAW sholat sendiri, lalu Ibnu Mas'ud itu berdiri di samping beliau. Kemudian Nabi SAW tarik dari kiri, dari Ibnu Mas'ud berdiri sampai kiri, kemudian tarik ke kanan. Dan itu Ibnu Mas'ud datang di tengah-tengah. Ketika imamnya itu sholat, ketika orang itu tadi sholat sendiri, datang di tengah-tengah, Nabi SAW didatangi di tengah-tengah, kemudian ubah niatnya jadi apa? Jadi sholat berjamaah, jadi imam. Nah ketika itu pun boleh. Jadi tadi bisa kita jawab bahwasanya beda niat antara imam makmum itu boleh. Orang datang di tengah-tengah merubah niat imamnya tadi semula sholat sendirian jadi imam, itu pun boleh. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Kalau imamnya tadi 2 rakaat, dia misalnya sholat ba'diyah 2 rakaat, makmumnya 4, ya sudah imamnya tetap kerjakan 2. Dan setelah imamnya selesai, makmumnya tinggal tambah kekurangannya yang ada. Ada satu lagi? Ya. Ini kalau saya kan ini berkaitan dengan gerakan-gerakan jadi Iya. saya menemukan dalam beberapa kali sholat berjamaah memang ada seseorang yang dengan suara membawa itu suaranya itu tidak maklar gitu ya, dan itu setiap kali jamaah saya bakal seperti itu. Mungkin habis makan atau gimana? Setiap jamaah seperti itu kegiatan seperti itu, dan itu cukup keras sekali. Saya sendiri malah terganggu gitu. Iya. Bagaimana? Tadi kalau kita lihat dari kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau untuk berdahem di saat sholat dia tidak sebutkan itu sebagai, tidak menganggap itu sebagai obrolan, pembicaraan atau omongan. Berdahem saja, itu tidak menganggap. Walaupun beliau katakan di sini walaupun dengan 1 huruf, maksudnya 1 ucapan gitu ya, itu kan 1. Ya, itu berarti 2. Beliau katakan itu tidak batal. Karena apa? Tidak masuk dalam
pembicaraan, tidak termasuk dalam kalam. Maka kalau bersendawa juga demikian. Kita tidak sebut itu sebagai omongan, obrolan. Maka asalnya itu juga tidak membatalkan sholat. Minimal hukumnya itu makruh. Minimal itu hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Kalau tadi dia bersendawa itu karena memang tidak bisa ditahan, ya sudah dia keluarkan. Ya. Namun kalau dia itu bersengaja dan tidak ada alasan apa-apa kok bersendawa misalnya, ya, tidak ada alasan apa-apa, maka ketika itu hukumnya minimal itu makruh dan tidak masuk dalam sesuatu yang diharamkan. Minimal itu makruh sebagaimana berdasarkan tadi yang kita bahas. Ya, Allah yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.